Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini judul ceramah kita Islam dan Profesi. Saya akan mulai ceramah ini dengan pertanyaan sederhana. Apakah Islam mengizinkan para penganutnya untuk menguasai keterampilan-keterampilan, untuk mengejar prestasi terbaik? Apakah di jenjang pendidikan, apakah di dunia bisnis dan usaha, apakah di teknologi, apakah di politik, dan di seluruh bidang. Apakah Islam membolehkan para penganutnya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka di bidang-bidang ini? Ini pertanyaan kita dalam pembukaan ceramah. Maka kami akan menjawab teman-teman sekalian bahwasanya Islam sangat mendukung semua hal yang membawa pada perkembangan. Islam tidak pernah sama sekali menahan para penganutnya untuk berkembang, apalagi disuruh vakum, apalagi malas, pengangguran. Sebaliknya, Islam selalu menyuruh kita untuk berkembang, mengejar yang terbaik dari semua prestasi dan keterampilan. Kalau Anda sekolah, maka Islam membolehkan Anda mengejar titel tertinggi. Kalau sudah selesai S1, skripsi sudah diterima dan sudah lulus, Anda bisa lanjut S2. Pada saat tesis selesai, Anda bisa pindah ke S3. Pada saat disertasi selesai pun, Anda bisa mengejar untuk meraih gelar profesor misalnya. Atau gelar-gelar apapun mungkin yang di setiap negara punya tingkatan-tingkatan sendiri. Tidak pernah dilarang dalam Islam. Begitu juga Anda berprestasi dari hal-hal yang lain. Islam tidak pernah melarang para penganutnya memiliki harta yang melimpah, perusahaan yang banyak. Islam bahkan memerintahkan agar setiap penganutnya agar pakai baju yang terbaik. Kita boleh pakai baju yang terbaik, tas yang terbaik, dompet yang terbaik, sepatu yang terbaik. Mungkin kalau wanita akhwat pakai jilbab yang terbaik. Kemudian intinya semua pakaian, busana yang terbaik. Islam juga menganjurkan penganutnya untuk makan yang terbaik, untuk minum yang terbaik. Kita sering dengar ayat tentang makan dan minum halalan thayyiba. Yang halal dan thayyib. Artinya halal dibolehkan oleh Allah dan thayyib artinya berkualitas. Islam tidak pernah melarang itu, bahkan menyuruh penganutnya. Kita bahkan dilarang dalam Islam memakan bangkai, memakan sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat bagi tubuh kita atau penyakit. Kita tahu dalam Islam dilarang makan bangkai, dilarang makan darah. Ya. Dan ini semua karena Islam menjaga agar para penganutnya selalu sehat, selalu kuat. Ya. Juga dalam Islam dibolehkan seseorang itu meraih peluang-peluang tambahan ekstra. Misal dia berprofesi seperti teman-teman jadi dokter misalnya. Boleh dia juga membuka usaha. Boleh dia membuka praktek sekaligus dia mengajar. Tidak menutup kemungkinan seorang dokter kemudian mendalami bidang lain di pasca sarjana S2, S3 misalnya di bidang hukum. Misal di bidang-bidang yang lainnya. Bisa mengembangkan di IT misalnya. Tidak ada larangan dalam Islam. Selama itu dibolehkan dalam agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka tidak pernah ada larangan sama sekali. Bahkan motivasi dalam agama kita sangat luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Ini menandakan tidak ada kata putus asa dalam Islam. Walaupun besok jelas-jelas kiamat, tapi masalah bibit pohon di tangan kita, dianjurkan kita untuk menanamnya. Jadi sangat luar biasa. Baik, coba kita lebih dalam membahas ini dengan melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Juga anjuran para kaum salafus saleh dari sahabat, dari tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita tentang bagaimana Islam menganjurkan agar kita memiliki profesi.
dan menekuninya. Bermula daripada surah Al-A'raf ayat 32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Terjemahannya saudaraku seiman, katakan hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan, kata Allah, atau melarang, menahan semua yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya di muka bumi ini untuk mereka nikmati dari buah-buahan, sayuran, apa saja. Dan juga thayyibat minar rizq, dan rezeki-rezeki yang baik. Rezeki-rezeki yang baik di sini maknanya luas sekali. Luas sekali. Di antaranya adalah berprofesi. Kita berprofesi seperti teman-teman yang menekuni akademisi. Misal kayak tadi saya berikan gambaran, setelah S1, S2, S3, lalu dia sibuk mengajar. Dia tekuni itu. Ada orang yang di bidang usaha. Dia membuka usaha ini, usaha itu, mengembangkan terus perusahaannya. Mungkin yang tadi cuma satu, akhirnya punya cabang banyak, akhirnya menasional, akhirnya menginternasional. Itu semua thayyibat minar rizq. Karena rezeki itu dalam agama kita teman-teman, semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan atau berputar. Jangan pernah ikat rezeki hanya pada uang saja. Tapi semua yang bisa kita tekuni dan akhirnya kita memiliki skill atau keterampilan di bidang itu, maka namanya juga rezeki. Karena dengannya kita bisa meraih nanti tambahan pendapatan buat hidup kita. Lalu Allah SWT mengatakan, katakanlah itu untuk orang-orang beriman di dunia dan juga di akhirat murni untuk mereka. Apa maknanya ayat ini? Orang-orang beriman boleh, tadi saya katakan, ngejar prestasi tertinggi di pendidikan, di bisnis, di politik, di apa saja, selama memang dia tidak melanggar agama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ini di dunia boleh. Sebagaimana orang-orang kafir juga melakukannya, kan? Tapi orang-orang kafir mungkin mereka tidak kenal mana halal, mana haram. Kalau kita ada batasan yang halal saja. Dan Allah mengatakan, dan nanti di akhirat semua kenikmatan dari rezeki itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang beriman, maksudnya di surga nanti. Jadi menjadi orang beriman itu kebahagiaan yang luar biasa, karena di dunia mereka bisa berprestasi, mereka bisa menggunakan, menikmati fasilitas yang terbaik selama mereka mampu dari sumber halal, dan di akhirat mereka dapat juga yang terbaik. Demikian pula kita tahu bahwasanya profesi-profesi ini kalau ditekuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti arahnya juga baik. Jadi seperti ilmu pengetahuan, misal kita bicara di bidang kedokteran. Di saat seorang dokter itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan gunakan untuk kebaikan. Dia akan tulus dalam mengobati pasiennya, dia akan membantu orang yang susah. Tidak selamanya harus dihubungkan dengan masalah pendapatan. Pada saat Allah amanahkan dia sebuah rumah sakit, sering kita dengar ada rumah sakit bahkan menggratiskan orang-orang yang tidak mampu misalnya. Kenapa? Karena mereka punya iman dalam hati. Mereka yakin bahwasanya dengan memberikan bantuan kepada orang lain ini adalah sifat dasarnya seorang muslim dan akan ada pahalanya, dan juga pasti ada janji pada saat janji profesi, pada saat Anda selesai, Anda mengabdi, Anda akan tulus di tengah-tengah masyarakat. Tulus pada negara misalnya. Semua ini masuk di dalamnya. Dan ini kalau misalnya dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita bisa tahu arahnya pasti kepada hal-hal yang salah. Akhirnya profesi yang dia miliki disalahgunakan untuk pelanggaran-pelanggaran dan kerusakan di muka bumi. Itu sudah umum terjadi. Teman-teman sekalian, banyak sekali dalil yang melengkapkan ayat tadi, di mana setiap muslim dianjurkan untuk berprestasi, menekuni keterampilan-keterampilan. Dan saya sarankan tentunya Anda jangan menutup diri untuk selalu mengembangkan keterampilan atau skill yang Anda miliki dalam diri, walaupun itu di luar profesi Anda.
Tadi sudah saya kasih contoh, walaupun ada seorang dokter, Anda bisa menjadi seorang pebisnis. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan seorang ustadz bisa juga seorang pebisnis. Bisa juga kita balik, seorang dokter, seorang pebisnis, juga belajar agama dan menjadi seorang ustadz, bukan mustahil. Nabi SAW memotivasi kita agar kita selalu bekerja, berusaha, dan dijadikan pendapatan hasil kerja kita karena keterampilan yang kita miliki, penguasaan terhadap profesi kita, itu adalah pendapatan yang terbaik. Pendapatan yang terbaik, artinya ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada keberkahan dalam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling pantas, yang paling berkualitas, yang dinikmati oleh seseorang dibandingkan dengan hasil tangannya sendiri. Maksudnya keterampilan yang dia miliki, profesi yang dia tekuni, itu yang terbaik. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Kita disuruh untuk bekerja, menekuni keterampilan-keterampilan, lalu mencari sumber rezeki dari situ juga. Sumber pendapatan kita. Dan profesi seperti ini, menekuni profesi, itu sudah dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik dari kalangan para nabi-nabi. Seperti contohnya Nabi Zakaria alaihissalam, kalau pernah dengar nama beliau, beliau adalah seorang tukang kayu, menguasai keterampilan kayu, dan beliau menekuni itu. Disebutkan dalam riwayat sahih, karena Zakaria alaihissalam najjara. Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang mahir, dan beliau menekuni profesi itu dan dagang di situ, punya pendapatan dan bisa hidup. Padahal beliau seorang nabi. Disebutkan juga tentang Nabi Idris alaihissalam. Dikatakan kana khayyatan yatasaddaqu bifadli kasbih. Beliau adalah seorang tukang jahit dan beliau menguasai profesi itu dan akhirnya bersedekah dari pendapatan jahitan itu. Mungkin jangan Anda bayangkan, selalu kalau disebutkan satu profesi, Anda bayangkan profesi yang paling, di profesi itu tapi yang paling tinggi, yang paling rendah levelnya. Tentu setiap profesi ada level-levelnya. Seperti jahit misalnya. Mungkin ada orang cuma jahit, pakaian 1-2 jahitan misalnya. Ada orang yang sampai punya konveksi. Itu juga bisa dikatakan jahit. Ya. Punya pabrik. Produksi pakaian banyak. Walaupun menggunakan mesin-mesin yang sudah mutakhir misalnya, tetap saja sama. Profesinya seperti itu. Ya. Juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat menekuni profesinya. Mungkin teman-teman sering mendengar Nabi Muhammad setelah 40 tahun ya. Setelah 40 tahun jadi Nabi, di situlah beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, dengan adanya penolakan-penolakan, lalu 10 tahun di Madinah. Dan di situ penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau wafat. Kita umat Islam mengambil syariat yang beliau perjuangkan selama 23 tahun itu. Itu benar, tidak salah. Tapi kita perlu melirik juga masa hidup Nabi sebelum masa kenabian. Apa saja yang beliau tekuni dalam profesi-profesi yang ada. Kalau teman-teman sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita mengulangi ya, supaya lebih mengingat lagi. Kalau belum tahu, alhamdulillah, berarti informasi baru. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim pada saat masih di perut. Karena pas hamil 6 bulan ibunya Aminah, ayahnya Abdullah meninggal. Jadi Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah yatim. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibawa naungan ibunya sampai umur 6 tahun. Walaupun dibantu oleh Halimah Sa'diyah yang menyusui beliau di daerah suku Sa'diyah, namun dibawa naungan ibunya. Umur 6 tahun meninggallah ibunya. Maka beliau sudah jadi yatim piatu pada saat itu. Lalu dinaungi oleh kakeknya Abdul Muttalib dari 6 tahun sampai 8 tahun. 8 tahun wafat si kakek Abdul Muttalib, akhirnya beliau dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Nah di sini mulai ada profesi-profesi yang akan kita singgung. Di umur 8 tahun, Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah pamannya Abu Talib, dan Abu Talib adalah orang yang memiliki banyak keturunan dan hidupnya pas-pasan. Maka Nabi Muhammad SAW mulai menekuni profesi yang pada saat itu di Mekah termudahkan bagi beliau,
yang paling mudah pada saat itu dan orang semua membutuhkan jasanya, yaitu mengembala domba. Orang-orang Mekah dulu punya banyak gembalaan domba. Dan profesi ini di saat itu profesi yang bagus. Maka Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Ya ini kurang lebih berarti sekitar 13 tahun. Nabi Muhammad SAW menekuni profesi mengembala kambing atau domba. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah mengembala domba. Karena ini profesi di saat itu sangat dikenal. Dan mudah sekali mendatangkan bayaran jasanya. Setelah umur 21 tahun, Nabi Muhammad SAW berubah profesi. Melihat ternyata beliau butuh pendapatan lebih. Ya. Bagaimana caranya supaya ada pendapatan lebih? Maka beliau melihat ternyata ada profesi yang lebih bagus, menengah ke atas, yaitu bisnis. Maka Nabi Muhammad SAW, karena sudah banyak relasinya, orang-orang yang banyak titipin domba, sekian ratus ekor domba, banyak sekali, dan beliau sudah dipercaya, maka Nabi Muhammad SAW menggunakan relasi-relasi itu untuk masuk ke dunia bisnis. Di umur 21 tahun beliau masuk bisnis. Dan itu terus saja beliau tekuni dunia bisnis sampai umur 40 tahun. Berarti 19 tahun menjadi seorang pebisnis. Ini yang jarang sekali disentuh di tengah-tengah umat Islam. Ternyata Nabi SAW seorang pedagang dan pebisnis. 19 tahun. Dan uniknya di umur 21 tahun itu beliau menawarkan jasa. Karena belum punya modal. Beliau menawarkan jasa. Siapa yang ingin menitipkan modalnya, beliau akan putar. Karena orang-orang Mekah banyak percaya dengan beliau setelah 13 tahun mengembalakan domba-domba mereka. Dan sering kali ada orang-orang Mekah kalau ingin safar, mereka menitipkan amanah harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjaga dengan baik. Maka mereka menginvestasikan dana mereka. Dan uniknya Nabi Muhammad SAW membuat inovasi-inovasi yang luar biasa. Karena di masa itu saudaraku seiman, orang-orang Mekah punya satu sistem bisnis. Mereka membawa uang mereka, harta mereka dari Mekah menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu utara Jazirah Arab. Kalau sekarang 4 negara, Libanon, Syria, Palestina dan Jordania. Dulu namanya negeri Syam. Mereka para pedagang-pedagang yang sudah senior sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka bawa uang mereka, cash, dibawa ke negeri Syam. Kemudian mereka belanja di sana lalu dibawa barang dagangannya ke Mekah. Nabi Muhammad SAW buat inovasi dan gebrakan baru. Semua uang yang dititipkan kepada beliau, beliau belikan barang dagangan penduduk Mekah, produk Mekah, dibeli sama beliau. Jadi beliau tidak bawa uang cash ke negeri Syam, tapi beliau bawa produk Mekah. Dibawa ke negeri Syam, kemudian beliau tawarkan di pasar sana, laku. Untung, lalu dari uang, modal dan keuntungan itu belilah produk negeri Syam dibawa ke Mekah. Sehingga bisa modalnya bertambah. Dan dengan ini keuntungannya jadi double. Subhanallah, baru setahun, 2 tahun, bahkan maksimal 4 tahun saja beliau menjalankan bisnis ini. Beliau sudah dikenal sebagai orang yang paling sukses dalam bisnis, sampai menarik hati seorang wanita terkaya di Mekah, Khadijah, seorang janda kaya. Dan ini adalah ahli sejarah hampir semuanya mengatakan orang terkayanya Mekah pada saat itu. Tertarik untuk menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan sangat besar. Jadi saking besarnya harta yang dititipkan oleh Khadijah, Khadijah sampai menitipkan orang tangan kanannya namanya Maisarah untuk ikut melihat bagaimana Muhammad ini selama berjalan. Selama ini kalau dia titipkan hartanya sama orang-orang, tidak pernah sebesar menitipkan pada saat itu. Maka akhirnya ikutlah Maisarah ini, tapi Maisarah betul-betul terkagum-kagum selama jalan. Setiap jalan, padahal udara lagi terik, panas matahari lagi terik, ada saja awan yang menaungi mereka, kafilah dagangnya. Waktu Nabi Muhammad SAW duduk di bawah sebuah pohon, dinaungi oleh pohon tersebut supaya tidak panas, gitu kan? Dan sistem perdagangannya adalah tadi membawa produk cash ke negeri, membawa produk Mekah ke negeri Syam, lalu dijual, lalu kemudian dibeli produk Syam dibawa ke Mekah. Ini yang belum pernah ditemukan dalam sistem yang selama ini titipan harta Khadijah radhiyallahu anha. Maka gara-gara ini Khadijah pun tertarik untuk menawarkan diri dan menikah dengan Nabi SAW.
Akhirnya beliau menikah dengan wanita kaya tersebut dan terus meningkat perekonomian beliau karena modal sekarang sudah modal istrinya sendiri, dan akhirnya beliau terus menekuni itu sampai umur 40 tahun. Dan ini penekunan profesi ini perlu difahami baik-baik. Dan Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Nabi, karena sudah mengetahui tentang profesi-profesi ini, maka beliau pun memberikan kaidah-kaidahnya tentang bagaimana bersumber dari halal dan jangan dari sumber yang haram. Dan setelah umur 53 tahun, beliau hijrah ke Madinah, maka beliau menekuni profesi yang berbeda lagi, menjadi kepala negara. Karena disitulah berdiri negara pertama Islam di kota Madinah. Di saat umur beliau 53 tahun, 10 tahun di Madinah. Berdiri negara pertama dalam Islam, dan beliau membangun pondasi dasarnya adalah 3 pada saat itu, yaitu bagaimana membangun 2 masjid besar, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, untuk tempat umat Islam melaksanakan sholat 5 waktunya dan Jumat. Kemudian juga mereka berkumpul, menjamu tamu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dan pribumi, sehingga tidak ada rasisme lagi dalam Islam. Dan dianjurkan agar penduduk Madinah menyambut dengan meriah para saudaranya yang datang dari Mekah. Kemudian yang ketiga adalah menulis kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim. Dan ini pondasi dasar negara Islam, sehingga tidak ada permusuhan dalam negara tersebut. Dan itulah yang dicontohkan pada negara-negara Islam, kayak kita di Indonesia, Masya Allah. Negara kita mencontohkan bahwasanya berbeda agama pun tetap dinaungi semua. Semuanya bisa mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Dan Alhamdulillah negara kita Indonesia mayoritas muslim, tidak pernah mengganggu orang-orang non-muslim. Dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Kita tidak pernah mengganggu mereka. Bahkan mayoritas pedagang negara kita orang non-muslim. Dan kita sibuk mengkonsumsi produk mereka. Itu semua biasa. Tinggal bagaimana diatur aturan mainnya. MUI mengeluarkan dan pemerintah kita mengeluarkan label halal untuk produk itu bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin. Baik teman-teman sekalian, motivasi yang lain yang perlu kita ketahui adalah Nabi SAW menyuruh seorang muslim tidak boleh malas, harus terus berkreasi, kreatif, ya, produktif. Karena Nabi SAW mengatakan, li'an ya'khudha ahadukum abhula. Ketahuilah seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal. Lalu dia datangi sebuah bukit atau gunung yang tinggi. Thumma ya'ti bihizmatin min hatabin fayabi'uha. Kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting kering di gunung itu. Dari ranting-ranting yang sudah kering diambil ataupun yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan, kemudian dia menjualnya di pasar misalnya, ya. Fayastagni bithamaniha, kemudian dia bisa hidup dari hasil penjualannya. Khairun lahum min an yas'alan nas. Itu jauh lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dia mengemis pada manusia. A'tauhu au mana'uhu. Apakah mereka memberi atau mereka menolak? Hadits ini luar biasa. Coba renungi baik-baik. Di mana baginda Nabi SAW bilang, kalau kamu pergi membawa potongan-potongan tali, ini yang paling mudah. Masuk ke hutan, pergi ke gunung-gunung sana, kumpulin ranting-ranting kering, ikat dengan tali-tali kamu, pikul di pundak, jual di pasar, itu masih jauh lebih mulia, ya, sehingga bisa hidup dari hasil penjualannya daripada mengemis pada orang lain. Sebenarnya di sini bukan sedang kita bahas mengambil dan bisnis, ya, ranting keringnya, bukan. Tapi bagaimana motivasi dalam Islam kalau setiap muslim disuruh bekerja dan jangan mengemis. Karena dikasih atau tidak dikasih tetap terhina kalau kita mengemis pada orang lain. Bahkan teman-teman sekalian perlu tahu, di dalam buku-buku hadis, di antara yang disusun oleh Al-Mundhiri rahimahullah, nama bukunya Targhib Tarhib, dan sekarang sudah terbit dalam bentuk pensohihan hadis-hadisnya oleh Syekh Albani, namanya Sahih Targhib Tarhib. Situ ada bab-bab khusus ditulis tentang larangan atau haramnya mengemis bagi seorang muslim. Teman-teman kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, dalam Islam tidak boleh kita mengemis selama kita masih punya 1 kali makan. Pernah Nabi SAW mengatakan, siapa yang membuka pintu-pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, afaf, atau dia mulia, dia menjual jasanya, keterampilannya, profesinya, lalu dia makan dari hasilnya, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Maka ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, tolok ukur orang itu tidak boleh mengemis apa? Kata Nabi SAW,
qadar ma yugaddihi aw yu'ashihi. Kalau seseorang itu masih punya yang bisa membuat dia makan siang atau bisa makan malam, sudah nggak boleh dia mengemis. Coba kita lihat bagaimana Islam melarang kita untuk itu, supaya kita bekerja. Dan seorang penyair dalam bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Ayo bergerak, produktif, kreatif. Karena pada setiap itu ada keberkahan. Dibandingkan orang yang vakum. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi. Tadi Nabi-Nabi sudah kita sebutkan. Sekarang kita pindah ke para sahabat Nabi. Mereka disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, tentang keadaan para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya mereka dulunya yatjaruna fi bahr Rum. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka berdagang, berbisnis sampai ke lautan-lautan Romawi. Mereka dagang. Kalau pernah dengar nama seorang sahabat, ya, namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini teman-teman sekalian itu pernah dagang makanan. Beliau masak, ya, dan masak sendiri sampai asap hitamnya panci yang dipakai masak itu, ya, menodai atau mewarnai jenggot beliau yang sudah putih. Begitu juga Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, ta'allamul mihna, kata Umar. Apa artinya? Tekunilah profesi-profesi, keterampilan-keterampilan, kemahiran-kemahiran. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Ketahuilah karena seseorang di antara kalian akan butuh dengan profesinya itu satu waktu. Dan disebutkan juga dalam sebuah riwayat dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu atjarul Quraisy hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar, ayah beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah pebisnis paling ulungnya Quraisy sampai beliau masuk menjadi khalifah. Masuk memimpin negara, baru beliau berhenti itu karena tersibukkan untuk mengurus tugas dan amanah yang dibebankan di pundak beliau. Ada seseorang soleh dulu namanya Qasim atau Qais bin Asim, namanya Qais bin Asim. Pada saat beliau mau meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata begini, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus cepat bekerja dan mengumpulkan harta selama halal. Silakan kerja untuk mendapatkan pendapatan dan mengurusnya dengan profesional. Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber yang baik, wa yustagna bihi 'anil laim, dan bisa menyelamatkan dari keterhinaan dan keterpurukan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati kalian dari mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau sudah tidak punya lagi pendapatan kecuali harus mengemis, siapa boleh buat. Tapi selama tidak, jangan sama sekali. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak akan pernah ada penilaian positif, penilaian baik bagi orang yang tidak berusaha mencari pendapatan. Yaqdi bihi dainah, yang dengan pendapatan itu dia bisa melunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia memuliakan, mengharumkan nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan memenuhi kebutuhannya. Wa in mata, kalau dia mati, tarakahu mirathan lima ba'dah. Dia akan tinggalkan warisan untuk para orang-orang yang menerima warisannya. Ini wasiat yang luar biasa. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini seorang ulama tabi'in yang langsung belajar dari para sahabat Nabi. Saya ulangi nasihatnya, luar biasa. Beliau mengatakan, tidak boleh dinilai seseorang itu positif. Tidak layak jadi suami, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi atasan. Orang yang tidak, ya, menguasai keterampilan dan tidak mencari sumber pendapatan. Karena sumber pendapatan itu bisa membayar utang, bisa dipakai membayar utang, bisa untuk mengharumkan nama baik, bisa untuk memenuhi kebutuhan, dan kalau meninggal akan menjadi warisan bagi anak-anaknya. Dahhak bin Muzahim rahimahullah mengatakan, dia membahas atau menyampaikan dalam salah satu ceramahnya tentang hadis Nabi.
di mana Jibril mengingatkan Nabi SAW mengatakan syaraful mu'min, sungguh kemuliaan seorang mukmin itu, seorang muslim, salatuhu fi jawfil lail, salatnya di malam hari, wa izzuhu, dan puncak penghormatan yang dia dapatkan, istighna'u anin nas, dia tidak mengemis dan juga merengek pada manusia. Para ulama mengatakan innal amala wa in kana yasiran fahuwa khairu minal batalah. Sesungguhnya pekerjaan itu walaupun sederhana, profesi itu walaupun sederhana di mata sebagian orang, tapi itu lebih baik daripada pengangguran. Wa khairum min intidharin nawalu min ashabil mal, dan jauh lebih baik daripada menunggu pemberian-pemberian dari orang yang memiliki harta. Wa aswa minhu su'alu ashabul gina, dan yang paling buruk bagi penilaian yang paling buruk bagi seseorang yaitu mengemis pada pemilik harta. Liannahum in a'tauhu baqiyatil minna ala dhahrihi yahmiluha, karena kalau dia mengemis minta pada orang-orang kaya atau orang-orang yang sudah mampu, maka akan terus menjadi beban kehinaan di pundaknya selamanya. Wa in mana'uhu faqad ijtama'a indahu su'atan, dan kalau seandainya yang dia mintai itu menolak untuk memberikan, maka telah berkumpul padanya dua keburukan: dhillul khaybah, hilangnya wibawahnya, wa dhillus su'al, dan terhinanya karena mengemis. Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita dalam statement yang lain, maksabatun fi di'anatin khairu min su'alin nas. Pendapatan dengan susah payah, dia susah payah bekerja, menguras tenaganya, menghabiskan banyak waktu, itu jauh lebih baik pendapatan di saat itu daripada mengemis pada orang lain. Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya Luqman, berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari pendapatan yang halal, selalu cari pendapatan yang bisa membuatmu hidup, ya. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal, karena tidak ada orang yang meninggalkan profesi, pekerjaan, pendapatan yang halal kecuali dia akan ditimpa salah satu dari tiga permasalahan hidup. Yang pertama, riqqatun fi dinihi, lemah agamanya. Orang yang tidak punya profesi, tidak punya keterampilan, tidak punya pendapatan, agamanya lemah, bisa dibeli akidahnya. Pernah dengar ya, orang murtad dari agama Islam karena satu dus Indomie, ya, karena satu lembar pakaian, lemah agamanya, karena tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Teman-teman sekalian, siapa di antara kita di sini punya waktu 25 jam? Saya yakin kita sepakat tidak ada. Kita semua punya waktu yang sama 24 jam. Siapa di antara kita di sini punya 3 mata? Tidak ada. Semua 2 mata, sama. Kita tidak bicara orang yang cacat ya. Kita bicara orang yang normal. Semua kita punya waktu yang sama, semua punya mata, telinga, ya, fasilitas hidung, tangan, kaki, hati dan jantung sama, semua satu. Ya, semua sama maksud saya. Berarti semua orang bisa mengejar prestasi yang sama. Tinggal siapa yang mau berusaha, dia akan dapat. Jangan malas teman-teman sekalian. Jangan pernah anggap remeh profesi yang sedang Anda tekuni. Walaupun kecil di mata orang, dia akan menjadi besar kalau Anda membesarkannya. Bukankah seorang penjual minyak wangi kecil di pinggir jalan bisa akan menjadi besar pada saat dia mengembangkan dan terus akhirnya memiliki toko parfum, bahkan punya merek sendiri? Bukankah kita kenal para pengusaha-pengusaha dunia, dulunya mereka itu adalah pedagang-pedagang kecil? Tidak ada orang lahir tiba-tiba menjadi pengusaha besar. Kita tidak bicara kalau orang dapat warisan, tapi kita bicara kalau hasil usahanya sendiri. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berprestasi, ya. Cuma memang kebanyakan kita selalu berlindung di kata-kata, ya, malas, atau di istilah malas, ataupun merasa sudahlah cukup begini saja. Saya sering kasih gambaran ini pada saat membahas tentang motivasi bekerja, ya. Kalau ada 2 orang OB, ini misal di kantor, 2 orang OB ini masing-masing si A sama si B punya gaji 3 juta rupiah misalnya sebulan. Kalau si A misal dia mengatakan 3 juta rupiah
2 juta kebutuhan istri saya, ini contoh saja ya. 2 juta kebutuhan rumah saya, 1 juta saya pakai untuk berdiri saya, cukup. Maka saya tekuni saja, ini selesai. Maksudnya tidak perlu saya kembangkan. Dia tidak salah tentunya. Tapi coba kita pertemukan dengan si B, yang OB juga, tapi dia punya semangat, optimisme. Dia mengatakan, saya akan mengubah keadaan saya. Mungkin sekarang saya jadi OB, tapi saya coba tanya. Mungkin bisa tanya HRD di kantor, kira-kira untuk menjabat lebih baik daripada posisi ya, OB ini, ada nggak peluang? Ijazah saya misalnya cuma SMA. Mungkin HRD mengatakan, oh bisa, asal bekerja sekian lama, asal berprestasi seperti ini dan itu. Lalu si B coba mengejar prestasi itu. Kita akan temukan 5 tahun ke depan, si A tetap dengan keadaannya, si B akan berubah keadaannya. Bukankah juga teman-teman, karena antum semua, Anda ada praktisi akademi mungkin tidak asing ya. Sebagaimana kami juga demikian. Kalau ada orang, ini mohon maaf saya tidak singgung siapapun ya, saya cuma bicara. Kalau ada orang mengatakan, begitu selesai S1, ya sudahlah, saya cukup begini, saya sudah bisa buka praktek, saya sudah bisa kerja, sudah cukup. Salah kan? Tidak salah. Tapi apakah sama dia dengan orang yang kemudian menambah dengan spesialis misalnya? Kalau di selain kedokteran mungkin pasca sarjana di S2, S3. Tentu gaji S1 sama S2 beda. Gaji S2 sama S3 beda. Kan gitu. Gaji S3 pun sama profesor beda. Di saat orang itu mengejar prestasi lebih tinggi lagi, maka dia akan dapat hasilnya. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Ya, tinggal orang itu mau atau tidak. Jadi saya kembali kepada nasihat Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan, hai anakku, ya, jangan pernah berhenti untuk mencari pendapatan yang halal, prestasi-prestasi yang baik. Karena tidak ada orang yang meninggalkan pendapatan atau profesi yang baik kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 permasalahan hidup. Yang pertama, lemah agamanya, gampang meninggalkan akidahnya. Yang kedua, da'fun fi aqlihi, lemah akalnya. Teman-teman kalau lihat, ya maaf ini saya bahasakan, pengangguran-pengangguran yang ada di pinggir jalan itu tidak akan berkembang otaknya, pemikirannya seperti orang yang terus bekerja dan menghadapi problematika hidup. Kalau cuma tunggu di pinggir jalan, di pinggir got saja, tiap hari cuma main catur duduk di situ, maka kita akan temukan begitu-begitu terus sampai rambutnya ubanan, sampai meninggal. Karena dia tidak ingin mengubah keadaannya. Tetapi pada saat orang berusaha untuk mengejar yang terbaik, dia memikirkan bagaimana mengembangkan prestasi-prestasinya, akalnya bekerja, produktif, maka kita akan temukan akalnya pun luas. Wacananya, cakrawalanya luas. Makanya dimaksudkan, jadi orang yang tidak berusaha mengembangkan profesinya, tidak berusaha untuk mengejar prestasi-prestasi terbaiknya, selama dibolehkan dalam agama, maka akalnya akan lemah. Yang ketiga, awwahaun fi muru'atihi, atau tercoreng di kehormatannya. Jadi karena dia malas, ya subhanallah, biar orang setampan apapun, secantik apapun, tapi kalau tidak kejar, tidak punya prestasi, maka jatuh di mata orang-orang itu. Ya. Tapi mungkin ada orang, maaf, biasa saja paras wajahnya, biasa aja fisiknya, tapi Masya Allah, dia seorang doktor, dia seorang profesor, dia seorang ini dan itu, seorang pengusaha, dihormati oleh orang lain. Lalu kata beliau di penutupan nasihatnya, wa'adhamu min hadha istighfafun nasu bihi. Dan yang lebih parah lagi kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, orang yang tidak mau menalami profesi, tidak mau mengembangkan dan menguasai keterampilan-keterampilan, maka mereka akan dianggap remeh oleh orang-orang. Nabi Muhammad SAW selalu berlindung kepada Allah dan mengajarkan kita untuk membaca dan berlindung juga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi minal faqri, selalu berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Jangan pernah kita miskin, kecuali orang lagi diuji oleh Allah SWT. Tapi coba berusaha, Allah akan berikan nanti. Berlindung kepada Allah dari kemiskinan, ya kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan juga, wal qillati, dan kekurangan, wal zillati, dan keterhinaan.
Jadi Nabi SAW perintahkan kita untuk seperti itu. Dan beliau juga selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas. Wal jubni wal bukhul. Dan juga sifat pengecut, ya, serta pelit. Wa galabatid daini wa qahlir rijal. Dan terlilit utang, ya, juga jangan sampai dikuasai oleh orang-orang. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah berkata, Inni la'ara rajula fayujibuni syakluh. Kadang-kadang aku melihat seseorang, aku kagum melihat penampilannya. Paras wajahnya yang tampan, pakaiannya yang bersih, penampilannya yang bagus. Faida sa'altu anhu faqil, kalau saya tanya tentang pekerjaannya atau pendapatannya, lalu dikatakan kepadaku, la amala lahu, orang ini pengangguran, saqata min aini, maka dia jatuh dari mataku. Jadi semua apa yang kita sampaikan tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW, wasiat para sahabat dan para tabi'in, semua ini menyimpulkan kepada kita bagaimana Islam menyuruh kita untuk menekuni profesi-profesi, bidang-bidang, dan mengembangkannya. Kalau teman-teman sudah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ada banyak orang-orang orientalis, ya, para orang-orang non-muslim yang pelajari Islam di Eropa sana. Mereka dengan fair mengatakan kalau seandainya Islam di abad pertengahan Masehi tidak masuk ke Eropa, tidak masuk ke Spanyol di masa kejayaan Islam di sana, maka mungkin Eropa tidak akan berkembang seperti sekarang. Sampai hari ini mereka masih mengakui Al-Jaziri rahimahullah, seorang ulama ilmuwan muslim di Spanyol yang pertama menemukan, ya, rakitan-rakitan, ya, mesin-mesin, sehingga akhirnya dikembangkanlah pendapat beliau oleh dua orang ilmuwan dari Inggris yang akhirnya menciptakan pesawat. Awalnya dari sosok orang ini. Berapa banyak buku-buku umat Islam, para pakar dokter di dunia ini dari masa Spanyol dulu berkembang, kemudian dipakai buku-bukunya sampai sekarang. Ya. Banyak di antara mereka mendapatkan gelar sebagai bapak kedokteran, bapak bedah, ya, Al-Haythami dan yang semisalnya. Anda kalau ketik di Google para ilmuwan muslim yang mendunia, Anda akan temukan itu. Banyak sekali. Kita juga tidak asing dengan istilah nama lainnya matematika, ya. Biasa dikenal dengan ilmu Al-Jabar. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, Al-Jabar itu diambil dari nama Abdul Jabbar. Itu adalah seorang ilmuwan pakar matematika di Spanyol dulu yang mengembangkan teori-teori dan rumus-rumusnya matematika dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan sekian banyak. Saya ingin tutup dan melengkapi bahasan kita karena teman-teman yang berkumpul di sini para dokter, maka saya ingin berbagi saja. Mohon maaf para dokter, para profesor mungkin yang hadir, tanpa mengurangi penghormatan, saya bukan menggurui tapi berbagi. Karena bidang kami adalah ilmu agama, maka kami ingin berbagi ini. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni teman-teman, asal hukumnya mubah selama tidak haram, ya. Kita mau jadi dokter, kita mau jadi insinyur, itu silakan, boleh saja, mubah dalam Islam, tidak dilarang. Tapi Anda bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah, menjadi berpahala dengan niat Anda. Contoh misalnya, saya kasih contoh sebelum saya masuk ke profesi Anda. Mandi mubah, makan dan minum mubah, tidur mubah, ya. Olahraga mubah. Artinya mubah itu dalam definisi fikih dikerjakan tidak berdosa, juga tidak berpahala. Ditinggalkan pun tidak ada masalah, itu mubah. Tapi Anda bisa ubah yang tadinya mubah menjadi sunnah, berpahala. Bagaimana caranya supaya mandi yang tadinya mubah bisa jadi sunnah? Kalau Anda niat mandi untuk memberikan hak tubuh yang Allah amanahkan, maka jadi sunnah. Mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah, karena rasa gerah yang ada dalam tubuh kita yang ciptakan itu adalah Allah sang pencipta. Allah berikan gerah supaya kita nggak nyaman, dan pada saat kita mandi kita rasa segar, supaya kita selalu mandi dan bersih. Kan begitu. Kalau Anda niatkan untuk memberikan haknya jasad kita, maka ada pahalanya. Fahami baik-baik. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati saja jenazah dimandikan, apalagi kita. Lalu apa alasannya orang tidak mandi? Dan kenapa kalau kita mandi tiap hari tidak diniatkan sekaligus untuk ibadah? Sama dengan makan dan minum. Sunnah, apa mubah?
Tapi Anda bisa diubah menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Niat untuk memberikan hak tubuh kita. Dengan ini kita akan menjaga kualitas makanan yang masuk. Karena kalau kita memberikan hak tubuh supaya sehat, kita tidak akan makan sembarangan, kita tidak akan minum sembarangan. Diniatkan untuk itu karena yang menciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar Allah, yang ciptakan juga semua kebutuhan untuk kita makan hingga laparnya hilang adalah Allah. Yang menciptakan kenyang juga Allah. Maka kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita, begitu juga dengan minum. Begitu juga dengan istirahat tidur. Maka kita bisa mengubahnya. Nah dalam profesi kita ini, teman-teman jangan hanya sekedar profesi misalnya supaya dikenal si fulan ini dokter terhormat, terkenal. Atau nanti akan cuma sekedar buka praktek supaya saya dapat pendapatan. Atau hanya sekedar jadi dosen sehingga ya saya bisa mengabdikan ilmu saya. Itu boleh saja semua. Tapi kenapa Anda tidak niatkan Anda kerjakan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala? Kan bisa saja. Kalau orang karena Allah, otomatis dia tidak selamanya hubungkan dengan urusan dunia. Maaf, saya katakan misalnya, kalau seorang dokter itu, dia hubungkan antara profesi dia dengan masalah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mungkin hubungkan selalu itu dengan masalah komersialnya. Islam tidak pernah teman-teman ya menyuruh kita untuk memilah-milah ini adalah pendapatan, ini adalah sosial, tidak. Bahkan Islam menyuruh kita menyatukan. Justru keberkahan akan datang di saat kita hubungkan antara profesi kita dengan sosialnya. Saya misalnya lihat teman-teman depan mata saya sendiri di Jakarta, Allah amanahkan kami buka restoran di sana. Subhanallah, di saat kami buka pintu adanya gratis misalnya, tidak selamanya kita jualan, maka keberkahan yang luar biasa. Ditemukan restoran selalu ramai, penjualannya selalu bagus gitu kan. Itulah kurang lebih gambarannya. Jadi orang yang menghubungkan profesinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan cari juga sumber pahala di situ. Kalau Anda selalu patokan, misal maaf, setiap orang konsul sama saya harus bayar sekian misalnya, dan kalau tidak saya tidak mau periksa, mungkin ada orang di luar sana butuh sekali dengan ilmu Anda. Tapi karena Anda patok gitu, Anda tidak bisa sama sekali memberikan manfaat kepada dia, kecuali orang yang hanya bisa bayar dengan jumlah yang sama. Kalau ada orang yang bisa bayar, alhamdulillah, silakan dia masuk, dia bayar orang kaya. Tapi apakah kita tutup diri kita dari orang-orang yang miskin, yang susah, yang mungkin butuh bantuan juga? Sesekali buatlah kegiatan sosial, sunatan massal, ya pembagian obat gratis, konsultasi gratis, kan bisa saja. Mungkin di rumah sakit juga sama, dan seterusnya. Ini akan mendatangkan keberkahan. Ini kalau orang hubungkan profesi dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para arsitek kita, akhirnya mereka jual gambar mereka iya. Untuk perusahaan-perusahaan, untuk komplek perumahan, untuk properti misalnya. Tapi ada di antara mereka juga memberikan kesempatan jasa dia untuk bangun gambar masjid gratis. Saya berapa kali ketemu dengan beberapa teman-teman arsitek yang dia mengatakan, Ustaz tolong Ustaz, di yayasannya kalau ada masjid mau dibangun sampaikan ke saya. Saya ingin sekali gambar gratis Ustaz. Dia bekerja, dia punya pendapatan dari gambar dia. Tapi untuk masjid ada dibuat buka untuk sosial. Jadi dia tidak lepas dari situ. Begitu juga dengan semua profesi yang kita tekuni. Kapan seseorang itu mau mengajar, ya, pada saat dia hanya dibayar, ini sulitin. Sulit sekali. Kalau dia pas ngajar, dia dibayar di kampus, oke lah. Tapi apakah tidak berarti dia mengajar kepada tetangganya yang tidak tahu misalnya? Atau mungkin stafnya, atau orang yang ditemu di jalan sedang berbuat kesalahan? Ini saya nggak usah lurusin kesalahannya karena dia kan nggak bayar saya. Kan nggak mungkin itu. Jadi coba teman-teman sekalian hubungkan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tekuni profesi Anda sebagai penutup ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti mungkin kita berikan kesempatan. Nabi Muhammad SAW sangat memuji profesi Anda ini sebagai dokter. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam banyak riwayat. Beliau mengatakan misalnya riwayat sahih. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Bukankah ini pas dengan profesi Anda? Anda menjadi dokter karena ingin mengobati orang. Selama obat yang dikonsumsi bukan yang haram dalam agama Islam, kenapa tidak? Maka ini contohnya. Dan Nabi SAW mengajarkan juga kepada para sahabat dan mendukung mereka untuk belajar. Kalau ada yang mahir dalam pengobatan, maka disuruh ikut belajar di sana. Dan ini salah satu hadis misalnya contoh. Ya, walaupun Nabi SAW mengajarkan juga beberapa metode pengobatan nabawi namanya. Seperti bekam, ya, mengkonsumsi madu misalnya. Ya,
habbatus sauda atau biji hitam. Dan saya cuma menyarankan saja. Tidak ada salahnya juga teman-teman di medis coba menggabungkan antara pengobatan medis yang ada dengan pengobatan-pengobatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Betapa indahnya teman-teman sekalian di saat Anda punya pasien sebagai Anda seorang muslim, Anda selalu pada saat dia sampaikan penyakitnya, tidak ada salahnya mungkin Anda mengingatkan dia, Bu, jangan lupa jaga sholat, misal. Atau Anda memberikan, Anda sudah beli mungkin beberapa buku tentang panduan sholat, tentang doa, Anda letakkan di meja praktek Anda, lalu Anda bagi pada dia. Saya temukan teman-teman sekalian, dan ini sangat disayangkan kalau umat Islam tidak melakukan hal yang sama ya. Saya pernah berdakwah sampai ke Irian, di pedalaman-pedalaman saya temukan, dokter-dokter non-muslim itu, mereka bukan cuma sekedar mengobati pasien, tapi sambil didakwahi sama mereka. Ya, ini sembuhnya karena Yesus, disebutkan begitu misalnya. Tapi itu hak mereka karena agama mereka ya. Kenapa dokter muslim tidak bilang itu pada saat mengobatin orang? Saya cuma bisa mengobati, minta sama Allah ya, berdoa sama Allah. Obat ini bukan ya kunci untuk sembuh, tapi ini cuma wasilah, perantaranya saja. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala misal. Kan kita bisa begitu. Sambil kita gunakan profesi kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya untuk kita hubungkan dengan bahasan kita, semoga saja tentu bisa diambil manfaat darinya. Dan terakhir juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sangat mendukung para teman-teman yang bergerak di medis dan bahkan beliau sendiri mempelajari itu. Sampai murid-muridnya mengatakan, kami kalau duduk bersama Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau bicara tentang ilmu kedokteran, maka kami temukan beliau seperti seorang dokter. Dan kalau beliau bicara tentang agama, kami temukan beliau seperti seorang agama. Dan beliau menganjurkan murid-muridnya untuk belajar dan memberikan manfaat pengobatan kepada umat Islam dan juga orang non-muslim bisa kita obati tentunya. Allahu a'lam. Begitu saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.